Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada Bu Woro. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang toko online kami yang bernama Groove. Kami beranggotakan Felicia Amara, Natasha Mahardika, Maria Regina, Stefani Amelia, dan Yosefin Tias Putri. Next. Di dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang background, nama usaha, tujuan, masalah, solusi. Untuk strategi, ada alasan kenapa harus sekarang, kompetisi, ukuran atau besar pasar, produk atau kampanye atau organisasi, dan model bisnis atau promosi. Ada penjelasan tim dan keuangan. Next. Groove adalah sebuah bisnis yang kita bangun dan kembangkan yang berfokus di bidang agribisnis. Lalu, mengapa sih kita memilih nama tersebut? Asal-usul nama Groove terambil dari Roots and Groove yang artinya tumbuh dan bergerak. Di sini kami berharap usaha ini akan terus bertumbuh dan kuat seperti akar, dan juga bergerak menjadi pelopor eco-friendly dan peduli lingkungan, di mana kami akan menawarkan produk kepada Anda berupa starter kit untuk menanam tanaman sesuai pilihan. Starter kit adalah semacam satu paket komplit berisi peralatan media tanam, benih, pupuk, dan nutrisi tanaman. Jadi, dengan adanya paket ini, kita tidak perlu repot atau bingung saat bercocok tanam di masa sekarang ini. Di sini kami menyediakan berbagai jenis benih, mulai dari sayuran, buah-buahan, serta tanaman lainnya seperti tanaman hias. Untuk benih sayuran, kami tersedia sawi, bayam, selada, tomat, timun, dan seledri. Untuk buah, kami menyediakan stroberi, jeruk, delima, jambu air, dan juga kami menyediakan benih untuk tanaman hias. Next. Tujuan terpenting kami yaitu menghijaukan kembali lingkungan, memberikan dampak atau manfaat positif bagi penggunanya, dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bercocok tanam. Next. Visi kami adalah untuk mengedukasi, menjaga, dan melestarikan alam. Apa sih maksud dari mengedukasi ini? Jadi, di sini kami akan memberikan sebuah gift card yang berisi penjelasan tanaman dan cara menanam benih tersebut. Jadi keuntungannya, pembeli tidak hanya mendapat pengalaman baru dalam bercocok tanam, melainkan mendapatkan ilmu tentang tanaman juga. Untuk misi sendiri, kami akan memberikan pengalaman baru dalam bercocok tanam yang praktis dan menyenangkan di masa sekarang ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Yosefin Putri. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai permasalahan yang mendasari kami untuk menciptakan suatu bisnis ini. Yang pertama adalah kerusakan dalam penebangan hutan yang semakin bertambah. Menurut beberapa LSM peduli lingkungan dikatakan bahwa kerusakan hutan itu mencapai 1.600.000 sampai 2 juta hektar area per tahun, dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa kerusakan hutan di Indonesia itu mencapai 3.800.000 hektar area per tahun, yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Nah, kemudian hal ini tuh didukung dengan pemaparan data terbaru dari University of Maryland yang dapat diakses di Global Forest Watch, menunjukkan bahwa wilayah tropis itu sudah kehilangan 12,2 juta hektar area tutupan pohon pada tahun 2020. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah kualitas udara, di mana kualitas udara di bumi ini tuh sudah semakin menurun. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mencatat bahwa sekitar 7 juta kasus kematian di dunia itu disebabkan oleh polusi udara pada setiap tahunnya.
Kemudian Air Quality Life Index atau AQLI memaparkan bahwa kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak 2 dekade terakhir, dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan bencana alam yang semakin banyak. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sejak awal tahun 2021 tercatat 386 bencana terjadi di Indonesia dan didominasi oleh bencana banjir, sebanyak 232 kejadian dan puting beliung serta tanah longsor masing-masing 73 dan 62 kejadian. Nah, frekuensi banjir di Indonesia itu telah meningkat 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, sedangkan longsor meningkat 3 kali lipat. Ancaman bencana terkait cuaca pada tahun 2021-2022 diperkirakan akan meningkat seiring dengan musim hujan yang lebih awal dan lebih basah. Kemudian permasalahan selanjutnya ialah kenaikan suhu yang membuat bumi semakin panas. Nah, sebuah penelitian memperkirakan pada tahun 2025 mendatang sekitar 40% kemungkinan temperatur 1,5 derajat Celcius itu lebih panas setidaknya dalam setahun dibandingkan masa praindustri atau spesifiknya pada tahun 1850-an. Kemudian kami menyimpulkan dari permasalahan yang ada, solusinya ialah melakukan reboisasi dan memperbanyak ruang hijau dalam penataan tata letak kota. Kenapa kita menentukan dan menyimpulkan pada akhirnya adalah solusinya reboisasi? Karena yang pertama mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, akar dari pohon yang ditanam itu mampu menyerap dan menahan air sehingga membuat tanah tetap kokoh. Maka bencana banjir dan longsor itu bisa dihindari. Yang kedua adalah meminimalisir pencemaran udara. Adanya pepohonan hijau atau ruang lingkup hijau akan membantu membersihkan udara dari pencemaran. Pohon hijau mengolah racun karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan alam dan mencegah kekeringan. Setiap makhluk hidup itu hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Keberadaan flora dan fauna pun bisa dilestarikan. Melalui reboisasi, air hujan yang turun itu tidak hanya terbuang begitu saja atau secara cuma-cuma, tetapi akar pohon nantinya akan menyerap air dan meminimalisir terjadinya kekeringan. Yang keempat ialah mengurangi efek pencemaran dan pemanasan global. Penghijauan dan reboisasi dapat mengurangi atau menanggulangi pemanasan global karena tanaman itu akan menyerap gas karbon dioksida atau CO2 dalam proses fotosintesis. Nah, CO2 atau karbon dioksida ini merupakan salah satu senyawa yang menyebabkan pemanasan global karena merupakan gas rumah kaca yang menyerap panas sinar matahari. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Amel. Baik, selanjutnya adalah mengapa groove dibentuk pada tahun 2021. Karena yang pertama, bumi yang semakin rusak dan lahan hijau yang semakin terbatas. Maka groove ini hadir untuk menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya mengatasi berbagai masalah lingkungan yang bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Dengan adanya starter kit ini, siapapun dapat mulai bercocok tanam dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, saat ini banyak orang mulai sadar dan tertarik dengan isu-isu lingkungan. Mereka melihat bahkan merasakan langsung fenomena bencana alam yang terjadi karena kerusakan lingkungan. Kesadaran masyarakat tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bumi. Nah, salah satu cara yang tepat untuk membantu kelangsungan hidup bumi adalah dengan melakukan penghijauan kembali. Yang ketiga, generasi milenial dan generasi Z menjadi populasi terbanyak saat ini dan berperan besar terhadap lingkungan di masa depan. Mereka dipercaya menjadi generasi ekohero yang dapat menghijaukan bumi kembali untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Next. Selanjutnya adalah target market. Target pasar yang kami tuju di Indonesia adalah semua orang, yang terdiri dari semua orang yang ingin berkontribusi dalam penghijauan bumi, atau pemula yang ingin belajar bercocok tanam, semua orang yang ingin berkebun tanpa repot, dan juga semua orang yang ingin berkebun di mana saja dan kapan saja.
Sehingga market size yang kami ambil yaitu sebanyak 25,87% populasi masyarakat Indonesia berusia 24-39 tahun atau generasi milenial. Kemudian 27,94% populasi masyarakat Indonesia berusia 8-23 tahun atau generasi Z. Dari market size tersebut, Groove memiliki peluang keuntungan yang relatif besar, terutama selama pandemi COVID-19 ini, karena pertumbuhan penjualan tanaman hias yang terus meningkat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Regina. Oke, penjelasan mengenai kompetisi, Groove memiliki keunikan dan keunggulan dibanding perusahaan lain, di antara lain packaging yang eco-friendly, harga produk yang affordable, dan limited stock di setiap volumenya dengan benih yang berbeda. Jadi, benih yang sudah ada di volume pertama tidak akan ada di volume berikutnya. Serta kami memiliki pilihan Mystery Plant Starter Kit yang cocok diberikan sebagai kado maupun digunakan untuk pribadi. Next. Oke, produk yang kami jual adalah Plant Starter Kit yang berisikan peralatan media tanam, benih, pupuk, dan nutrisi tanaman yang bersifat limited stock di setiap volumenya dan berisikan benih yang berbeda dengan volume lainnya. Selain itu, kami menyediakan Mystery Starter Kit yang berarti pembeli tidak akan tahu mereka akan mendapatkan benih apa saja. Next. Kampanye. Kami melakukan promosi dengan bantuan beberapa influencer melalui media sosial seperti Instagram. Lalu kami mengadakan giveaway yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kami lebih luas, serta kami akan mengikuti event bersama Unilever dalam acara Go Green. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felicia Amara. Baik, selanjutnya akan mengenai model bisnis. Menjelaskan keuntungan yang akan didapatkan oleh Groove melalui marketing atau kampanye dilakukan. Yang pertama, keuntungan secara material. Groove akan mendapatkan keuntungan dari jumlah starter kit yang terjual. Penjualan yang diharapkan terus meningkat dengan bantuan marketing yang dilakukan. Semakin banyak starter kit yang dijual, maka semakin banyak pula keuntungan didapatkan. Yang kedua, keuntungan secara imaterial. Marketing yang dilakukan melalui kampanye akan dibuat menarik, sehingga banyak orang akan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Groove. Sehingga akan banyak orang mengetahui tentang apa itu Groove dan produk apa yang kami jual. Menurut majalah Forbes, 92% konsumen lebih percaya kepada influencer dibandingkan iklan secara tradisional. Sehingga kami percaya dengan marketing melalui influencer dapat memberikan dampak dan respon positif bagi Groove. Next. Selanjutnya ada tim dari Groove. Tim kami terdiri dari founder dan co-founder, manajer produk, manajer marketing, serta manajer SDM. Yang pertama, ada saya Felicia sebagai founder. Memiliki tugas untuk merancang strategi jangka panjang bagi Groove, merancang kegiatan jangka pendek, dan melakukan kontrol semua kegiatan. Yang kedua, ada Natasha sebagai co-founder. Memiliki tugas untuk membantu founder dalam menjalankan tugas, serta mengembangkan ide, kritik, dan saran yang diterima. 3. Ada Yosepin sebagai manajer produk. Memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan melakukan perencanaan produk, menentukan standar kualitas, serta mengawasi jalannya proses produksi. Keempat, ada Alicia sebagai manajer marketing. Memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pemasaran dan promosi, mengembangkan kegiatan promosi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan pemasaran. Kemudian, ada Amel sebagai manajer SDM. Memiliki tanggung jawab dalam mendesain kegiatan Groove, mengatur tugas dan kewajiban karyawan, serta mengatur sistem kerja karyawan. Next. Selanjutnya ada analis keuangan. Berikut adalah analisis keuangan untuk penjualan pertama Groove dengan estimasi kita dapat menjual 100 kit. Yang pertama, pengeluaran atau modal awal. Kebutuhannya yang pertama ada peralatan, yang berisi 2 sekop dengan 1 garpu rumput. Harga satuannya adalah Rp7.800, maka harga untuk 100 kit adalah Rp780.000.
Kemudian ada benih sayur, buah, atau tanaman. Satu kit akan berisi 5 biji, sehingga harga satuannya memiliki harga 3.500 untuk 250 biji. Maka harga untuk 100 kit adalah 7.000. Polybag dengan ukuran 20 x 20 cm memiliki harga satuan Rp275. Maka harga untuk 100 kit adalah 27.500. Pupuk MPK untuk 1 kit adalah 110 gram, maka harga satuannya ada 15.000 untuk 1 kilo, sehingga harga untuk 100 kit adalah 15.000. Kemudian ada box kemasan dengan ukuran 23 x 23 x 5 cm. Memiliki harga satuan Rp2.200, maka harga untuk 1 kit adalah Rp220.000. Untuk honey wrap berukuran 30 x 45 cm dengan harga satuan Rp1.580, sehingga harga untuk 100 kit adalah Rp158.000. Keseluruhan alat produksi mendapatkan biaya Rp500.000. Kertas untuk membungkus biji memiliki harga satuan Rp400, maka harga untuk 100 kit adalah Rp40.000. Kemudian media tanam untuk 1 kit berisi 100 gram. Harga satuan untuk 1 kilo adalah Rp10.000, maka harga untuk 100 kit adalah Rp100.000. Maka total awal didapatkan adalah Rp1.847.500. Akan dibiayai biaya jasa sebesar 10% dan biaya iklan sebesar Rp2.500.000, sehingga akan mendapatkan total akhir sebesar Rp4.532.250. Next. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan didapatkan dari penjualan groove starter kit sebanyak 100 kit dengan harga satuan Rp85.000, maka total penjualan untuk 100 kit adalah Rp8.500.000. Pada penjualan pertama dengan menjual 100 kit akan didapatkan keuntungan sebesar Rp3.977.750 atau keuntungan untuk 1 kit sebesar Rp39.677,5 atau berkisar di antara 47%. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.